Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar setiap doa-doa kita, setiap hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu nama daripada nama Allah, yaitu As-Sami'. As-Sami' dari kata-kata Sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. As-Sami' artinya yang Maha mendengar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama As-Sami' disebut dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Kurang lebih ada lebih pada 50 tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah, ikhwatal iman rahimakumullah. Allah mendengar percakapan antara saya dengan para hadirin yang hadir lewat media Facebook Live ini, mendengar. Karenanya kita tidak boleh mengatakan kecuali yang baik-baik saja. Allah mendengar percakapan antara kita dengan istri. Karenanya kita tidak boleh berkata-kata kasar kepada istri kita. Allah mendengar perkataan kita kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak boleh berkata-kata kasar juga kepada mereka, berbohong kepada mereka. Allah mendengar perkataan kita kepada orang tua kita, sehingga kita tidak boleh membentak mereka. Fala taqul lahuma uff. Berkata uff saja tidak boleh, saja tidak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Karena Allah As-Sami', bahkan Allah mendengar orang-orang yang berbisik itu, Allah mendengar. Ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada orang yang berbisik bertiga kecuali Allah yang keempat. Kalau ada 4 orang yang berbisik, Allah yang kelima. Semua pembicaraan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, kita mendengar, tetapi pendengaran Allah tentunya berbeda dengan pendengaran kita. Allah pendengarannya sangat teliti. Allah tidak letih mendengar. Allah mendengar semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap. Suara-suara yang kecil sekalipun Allah mendengarnya. Berbeda dengan pendengaran kita yang sangat terbatas.
Tentunya dibatasinya pendengaran kita, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau pendengaran kita tidak dibatasi, kita bisa mendengar suara orang yang sedang diazab di alam kubur. Kita bisa mendengar semut yang lagi rapat, kita bisa mendengar tikus yang lagi rapat. Tentunya kita tidak akan bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah batasi pendengaran kita. Kita nggak bisa mendengar segalanya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ma'alam." Ya, seandainya kau mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kau pasti akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah beserta Ismail. "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Allah mendengar doa-doa kita. Nah, bukan berarti kalau Allah mendengar, Allah langsung menjawab doa-doa kita. Karena Allah tahu kapan waktunya doa itu dijawab. Allah tahu. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang Allah mendengar, ya Allah mendengar doa-doa kita, tapi mungkin Allah memberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. As-Sami' adalah zat yang mendengar semua suara dengan berbagai bahasa. Allah mengerti semua bahasa. Ya. Allah mengerti semua bahasa. Kita berdoa pakai bahasa apapun Allah ngerti. Ya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, apapun, pakai bahasa Inggris, kita boleh berdoa dengan bahasa apapun. Ya, walaupun yang terbaik menurut ulama, ya, yang terbaik menurut ulama berdoa dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ada bedanya bagi Allah kita berdoa dengan suara yang keras ataupun suara yang lirih. Karena Allah mendengar doa-doa kita. Dalam surah Ar-Ra'd, "Sawa'um minkum man assaral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar." Sama saja bagi Rabb siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Ya. Jadi berdoa tidak perlu keras-keras. Allah dengar. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dengan tadarru', dengan rendah hati. Ya. Dengan rendah hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendengarannya meliputi semua suara. Ya. Semuanya Allah dengar, suara yang paling kecil mungkin suara jangkrik Allah dengar. Ya, Allah dengar. Ya. Tidak bercampur baur baginya suara.
dan tidak tersamarkan sama sekali. Ya. Suatu suara tidak menyibukkan darinya suara yang lain. Dan tidak pula terabaikan segalanya bentuk permintaan. Dan juga tidak melelahkannya banyaknya orang yang memohon. Nah, ini bedanya Allah As-Sami' dengan kita As-Sami'. Kita mungkin kalau banyak orang yang bermohon, terganggu pendengaran kita. Allah tidak terganggu. Allah tidak pernah letih mendengar doa-doa kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Seorang wanita yang mengeluh masalahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berbicara kepada beliau. Sedangkan aku berada di salah satu sudut di rumah dan aku tidak bisa mendengar suaranya. Kemudian Allah menurunkan ayat yang tadi saya baca di pertama kali. Itu tentang pengaduan seorang wanita. Ya. Ada orang tinggalnya di mana gitu, itu dia nggak mendengar, tapi Allah mendengar. Ya, maka meyakini bahwa Allah itu As-Sami' harus menjadikan kita berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berkomentar, menulis. Karena kata-kata itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tulisan. Apa yang kita tulis semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tulis di Facebook, di media-media sosial, di status WhatsApp kita, ya, gambar-gambar apa yang kita pasang, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini Allah Maha mendengar, membuat kita harus berhati-hati dalam berkata-kata dan menulis, karena menulis itu sama dengan berkata-kata. Mengirim stiker-stiker dalam WhatsApp itu juga membuat kita harus berhati-hati karena Allah Maha mendengar. Jangan sampai stiker-stiker yang kita kirim yang tidak baik, yang tidak memiliki nilai edukasi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Faqir qabla an ta'zima. Berfikirlah sebelum kita berucap. Ya, apa nih yang kita ucap? Asratul qadam aslamu min athratil lisan. Tergelincirnya kaki itu masih lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga dikatakan bahkan seandainya semua jin dan manusia dari yang pertama hingga terakhir mereka berada di atas satu bukit, kemudian mereka memohon kepada Allah pada waktu yang bersamaan, dan setiap orang meminta kebutuhannya masing-masing, semua berbicara dengan logat masing-masing, sungguh Allah akan mendengar semua ucapan mereka. Tidak ada tumpang tindih. Bayangin, semua manusia bermohon dalam satu waktu, ya, dengan bahasa mereka, dengan logat mereka, ya, semuanya memohon, ya, itu Allah dengar itu, ya.
Tidak ada yang tumpang tindih. Ya. Bahkan dengan bahasa yang berbeda, semuanya Allah Maha teliti pendengarannya. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam hadis, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian hingga yang terakhir, manusia maupun jinnya, mereka berada di atas satu bukit, lalu mereka memohon kepadaku, dan aku memberi kepada setiap mereka permohonan. Hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, melainkan seperti jarum yang dicelupkan di dalam air laut. Di dalam As-Sahihain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami pernah melakukan safar bersama Nabi. Dan jika kami melewati tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan keras. Maka apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tada'una as-samma wala ghaiba, walakin tada'una as-sami'an basira qariba. Ya. Kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru zat yang tuli maupun yang gaib, tapi kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat serta maha dekat. Jadi nggak perlu doa terlalu keras mengangkat suara, nggak perlu. Allah dengar. Allah itu qarib, dekat sekali. Ya. Kita berdoa bukan kepada zat yang jauh, kepada zat yang tuli, bukan. Allah itu dekat, Allah itu maha mendengar. Ya. Kenapa Allah tidak terlihat dengan mata kita? Karena dia terlalu dekat. Sama dengan seperti kita membaca buku. Kalau kita membaca buku dan terlalu dekat, nah itu biasanya nggak kebaca kan buku itu kan, karena terlalu dekat. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ya. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Ya. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengaran kepada Allah, ya, pendengaran yang disandarkan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendengaran yang berkaitan dengan apa yang didengar. Maka maknanya adalah meliputi suara. Jadi suara kita Allah dengar. Ya. Yang kedua, maksud pendengaran di sini adalah bermakna mengabulkan. Maksudnya Allah mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Dalam surat Ibrahim ayat 39, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar. Maksudnya apa? Maha memperkenankan doa. Dan ucapan orang yang salat. Ketika dalam salat juga Allah mendengar orang yang memujinya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar dalam arti meliputi suara terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, mendengar untuk mengancam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Oh, ini Allah mengancam. Allah dengar bisik-bisik mereka untuk merencanakan sesuatu. Allah mendengar bisik-bisik orang-orang yang jahat
ingin merencanakan sesuatu untuk diri kita, Allah mendengar. Maka kita tidak usah khawatir dengan rencana jahat orang kepada kita, karena Allah mendengar rencana mereka dan Allah akan menjaga kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Ali Imran ayat 181 Allah berfirman, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Allah dengar orang-orang yang mengejek Allah, Allah dengar. Maka tidak boleh kita mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang kita tidak ketahui. Karena semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna mendengar di sini juga mendengar untuk menolong. Sebagaimana firman Allah kepada Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku beserta kamu, aku mendengar dan aku melihat. Jalan. Sehingga itu meneguhkan Musa dan Harun untuk berjuang karena Allah mendengar dan melihatnya. Allah memonitornya. Allah mendukungnya secara tidak langsung seperti itu. Yang ketiga, mana mendengar? Oh, dia mendengar segala suara. Tadi sampai pengaduan seorang wanita kepada Nabi pun Allah mendengarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Maha mendengar, ya. Sini dikatakan wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha was-sami'ul basir. Dan Allah menghukum dengan keadilan dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga di sini juga dikatakan ya oleh Syekh Abdurrazzaq ya, keimanan seorang hamba bahwa Rabb-nya Maha mendengar akan mewariskan dirinya untuk menjaga lisannya. Jadi meyakini Allah Maha mendengar menjadikan kita menjaga lisan kita, tidak berbohong, ya, tidak membicarakan keburukan orang, ya, tidak berburuk sangka, dan apa lagi? Menjadikan dia banyak berzikir. Ya. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan ana ma'abdi madama dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku bersama hambaku ketika bibirnya bergerak untuk mengingat aku. Apalagi sekarang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak tahmid. Itu dianjurkan kita, ya. Dan apa lagi? Bersyukur. Karena Allah Maha mendengar, menjadikan kita wajib untuk bersyukur. Bersyukurlah. Ya. Karena hamba-hambanya yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bersyukur mulailah dari yang sedikit. Karena kata Nabi, man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, banyaknya nanti dia juga tidak akan bersyukur. Bersyukurlah karena Allah akan berjanji, siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, sungguhnya azabku itu amat pedih. Bersyukurlah kepada manusia, karena siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia juga tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Itu kata Nabi. Kemudian
meyakini bahwa Allah Maha mendengar membuat kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Ya. Jangan putus asa dalam berdoa. Ya. Yakin dalam berdoa. Ud'uallahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan yakin doa kamu diijabah, karena Allah tidak menjawab doa dari hati-hati yang lalai. Jangan putus asa dalam berdoa, karena iblis saja doanya dikabulkan ketika dia minta hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Apalagi kita yang bukan iblis. Apalagi kita manusia yang mulia. Kemudian juga meyakini bahwa Allah As-Sami'. Kita bertawassul kepada Allah dengan menyebut namanya, sambil berharap doa kita diterima. Ya Sami' istajib du'a'ana. Wahai yang Maha mendengar, jawablah doa-doa kami. Sambil itu kita sebut. Karena kita boleh bertawassul dengan asma Allah. Walillahi asma'ul husna fad'u biha. Milik Allah nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama itu. Ya. Sebagaimana tawassul para nabi kepada Allah dalam doa mereka. Kita lihat di sini. Inna rabbi lasami'ud du'a, itu ucapan Nabi Ibrahim. Sungguhnya Rabbku benar-benar Maha mendengar. Jadi sambil doa, ya Allah, ya Sami', wahai Allah yang Maha mendengar. Itu kita ucapkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, kita boleh tutup doa kita dengan begini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana istajib du'ana innaka antas sami'ul alim. Boleh kita katakan seperti ini. Ya. Kemudian dalam doa Nabi Zakaria, beliau memohon untuk dianugerahkan keturunan yang salih. Allah berfirman, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, sungguhnya kau mau mendengar doa. Kalau kita sudah mengucapkan ini kepada Allah, masa Allah nggak mendengarkan doa kita? Kita sedang berada dalam wabah corona seperti ini. Bukannya tidak mungkin Allah menghilangkan virus itu. Ya Allah, hilangkan virus corona ini ya Allah. Berikan kami kehidupan yang normal ya Allah, sebagaimana sebelumnya. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Dalam doa istri Imran ketika bernazar dalam perutnya, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pun juga mengabulkan doa mereka. Allah berfirman tentang doa Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijauhkan dari rencana jahat para wanita. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu was-samiul alim. Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf dan dia mendengarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita berdoa minta dijauhkan daripada godaan wanita, godaan lawan jenis. Doa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Yusuf. Dalam surah Fussilat ayat 36 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul basir. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita diganggu oleh setan, minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah mendengar. Ya. Jika kita minta perlindungan kepada Allah, kita nggak perlu perlindungan yang lainnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan sifat Allah As-Sami' ini dengan pertama kita mendengar yang baik-baik. Berpalinglah ketika kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Juga kita berbicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.